Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai makhluk Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, baik kesehatan jasmani dan rohani. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terhormat Ibu Ratni Purwasih selaku dosen Seminar Pendidikan Agama Islam dan rekan-rekan seperjuangan kelas B1 yang saya banggakan, izinkan saya Enur Aini NIM 190101152 untuk sedikit memaparkan materi mengenai konsep kesehatan dalam Islam. Kesehatan berasal dari kata sehat, artinya kondisi fisik di mana semua fungsi berada dalam keadaan sehat atau tidak sakit. Islam sebagai agama yang sempurna dan lengkap telah menetapkan prinsip-prinsip dalam penjagaannya terhadap keseimbangan tubuh manusia. Di antaranya, cara Islam untuk menjaga kesehatan yaitu dengan menjaga kebersihan dan melaksanakan syariat-syariat wudhu dan mandi secara rutin bagi umat muslim. Disembuh setelah sakit merupakan anugerah terbaik yang dimiliki oleh manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu yang lebih berharga daripada kesehatan. Karenanya, kita sebagai hamba Allah patutnya bersyukur dan tidaklah kufur. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada dua anugerah yang karenanya manusia tertipu, yaitu kesehatan yang baik dan waktu yang luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Abu Darda berkata, "Ya Rasulullah, jika saya sembuh dari sakit saya dan bersyukur karenanya, apakah itu lebih baik daripada saya menanggung rasa sakit dengan rasa sabar?" Rasul menjawabnya, "Sesungguhnya Rasul mencintai kesehatan sama sepertinya engkau menyenanginya." Lalu diriwayatkan oleh At-Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa bangun di pagi hari dengan badan sehat dan jiwa yang sehat pula, maka rezekinya akan dijamin. Maka dia seperti orang yang memiliki dunia seluruhnya." Di antara ucapan-ucapan bijaksana tersebut, Nabi Daud alaihissalam mengungkapkan bahwa kesehatan merupakan kerajaan yang tersembunyi. Kesehatan adalah harta karun yang tak terlihat. Bahkan juga kesedihan sesaat merupakan membuat orang lebih tua dari usianya. Islam dalam menjaga kesehatan. Anjuran menjaga kesehatan sudah menjadi semacam kesepakatan bahwa menjaga kesehatan agar tetap sehat adalah lebih baik daripada mengobati. Dalam kaidah usuliyah dinyatakan dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku pernah mendatangi Rasulullah dan aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkan kepadaku doa yang akan aku bacakan ketika aku berdoa.' Rasul menjawab, 'Maka kepada Allah mintalah ampunan dan kesehatan.' Kemudian aku menghadap lagi kepada Rasul pada kesempatan lain dan aku bertanya, 'Ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa yang akan aku panjatkan ketika aku berdoa.' Rasul menjawab pula, 'Ya Abbas, ya paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mintalah kamu kesehatan dunia dan akhirat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.'" Berbagai upaya yang dilakukan agar tetap sehat. Menurut para pakar kesehatan, antara lain dapat mengkonsumsi gizi yang cukup, istirahat yang cukup, jiwa yang tenang, olahraga yang cukup, serta menjauhkan diri dari berbagai hal yang dapat mempengaruhi dan bisa menimbulkan terjangkitnya penyakit. Hal ini sesuai dengan ajaran agama Islam, bersumber dari hadis-hadis yang sahih dan ayat-ayat dalam Al-Quran. Sehat dalam ajaran Islam dengan merujuk konsep dewasa ini yang telah dipahami berdasarkan perumusan WHO yang artinya
Sehat adalah di mana keadaan fisik, mental, dan sosialnya baik, tidak mengalami sakit. Menurut Universitas Asyam di Kairo, menunjukkan bahwa ilmu kedokteran modern telah menemukan kecocokan terhadap yang disyariatkan Nabi dalam praktek pengobatannya yang berhubungannya dengan spesialisasinya. Sehingga, sebagaimana disepakati oleh para ulama, bahwa di balik pensyariatan segala sesuatu termasuk ibadah dan dalam Islam terdapat hikmah baik berupa batiniah ataupun psikisnya. Kesehatan jasmani. Ajaran Islam sangat menekankan kesehatan jasmani agar tetap sehat. Hal ini yang perlu diperhatikan dan dijaga. Menurut para ulama disebutkan ada 10 hal, yaitu dalam hal makan, minum, gerak, diam, tidur, terjaga, hubungan seksual, keinginan nafsu, keadaan kejiwaan, dan mengatur anggota badan. Yang pertama, mengatur pola makan dan minum. Dalam ilmu kesehatan atau gizi disebutkan, makanan adalah unsur yang terpenting dalam menjaga kesehatan. Kalangan ahli kedokteran Islam pun menyebutkan, maka makanlah makanan yang halalan dan thayyiban. Dan dalam Al-Quran pun berpesan dalam surat Abasa ayat 24, maka hendaklah manusia itu memperhatikan apa yang dimakannya. Kemudian keseimbangan beraktivitas dan istirahat. Perhatian Islam terhadap masalah kesehatan dimulai sejak bayi, di mana Islam menekankan kepada ibu untuk menyusui anaknya. Di samping sebagai fitrah, juga terdapat kebaikan dan nilai kesehatan. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menekankan dan menganjurkan hal tersebut. Al-Quran juga melarang sesuatu untuk melakukan hal-hal yang dapat merusak badan. Para pakar ahli menyebutkan contohnya seperti merokok. Kenapa? Karena perbuatan merokok dapat membinasakan diri dan mubazir, dan dapat mengakibatkan timbulnya bau, mengganggu orang lain dan lingkungan. Islam juga memberikan hak badan sesuai dengan fungsi dan daya tahannya, sesuai anjuran Nabi SAW bahwa badanmu mempunyai hak. Islam juga menekankan keteraturan mengatur ritme hidup dengan cara tidur cukup, istirahat cukup, di samping hak-haknya terhadap Tuhan dalam nilai ibadah. Islam memberikan tuntunan agar mengatur waktu untuk istirahat bagi jasmani. Keteraturan tidur dan terjaga diatur secara proporsional, sehingga masing-masing anggota tubuh dapat memiliki hak yang semestinya. Di sisi lain, Islam juga melarang membebani beban melebihi batas kemampuannya, seperti melakukan begadang sepanjang malam, membiarkan perut terkosong yang berkepanjangan, meskipun itu maksudnya untuk beribadah. Selanjutnya, olahraga adalah sebagai upaya menjaga kesehatan. Aktivitas terpenting untuk menjaga kesehatan dalam ilmu kesehatan adalah melalui kegiatan berolahraga. Kata olahraga atau sport dalam bahasa Inggris berasal dari bahasa Latin disportea, yang artinya penyenangan, pemeliharaan, atau menghibur dan bergembira. Olahraga atau sport dirumuskan sebagai kesibukan manusia untuk mengembirakan diri sambil memelihara jasmania. Tujuan utama olahraga adalah untuk mempertinggi kesehatan yang positif, daya tahan, tenaga otot, keseimbangan emosional, efisiensi, dan fungsi-fungsi alat tubuh, serta daya ekspresif dan daya kreatif. Dalam pandangan ulama fikih, olahraga termasuk bidang ijtihadiyat. Secara umum, hukum melakukannya adalah mubah, bahkan bisa menjadi ibadah jika niatnya adalah ibadah atau agar mampu melaksanakan ibadah secara sempurna, dan dalam pelaksanaannya pun tidak melanggar norma-norma Islami. Lalu sumber ajaran Islam tidak mengatur secara rinci masalah yang berhubungan dengan olahraga karena termasuk masalah duniawi, sehingga peraturan, bentuk, dan tekniknya diserahkan kepada manusia atau ahlinya. Islam hanya memberikan prinsip dan landasan umum yang harus dipatuhi dalam kegiatan berolahraga.
Berikutnya, anjuran menjaga kebersihan. Ajaran Islam sangat memperhatikan masalah kebersihan, yang merupakan salah satu aspek terpenting dalam ilmu kedokteran. Sebagaimana kita tahu bahwa Islam juga menekankan bahwa kebersihan adalah sebagian dari iman. Dalam terminologi Islam, salah satu masalah yang berhubungan dengan kebersihan disebut juga dengan al-toharat. Dari sisi pandang kebersihan dan kesehatan, al-taharat merupakan salah satu bentuk upaya preventif untuk dan berguna menghindari penyebaran virus atau penyakit. Berbagai ritual Islam mengharuskan seseorang untuk melakukan taharat dari najis, mutanajis, dan hadas. Demikian pentingnya kedudukan menjaga kesucian dalam Islam, sehingga dalam buku-buku fikih pun sebagian besar buku fikih selalu dimulai dengan mengupas masalah taharat, dan dapat dinyatakan bahwa fikih pertama yang dipelajari umat Islam yakni masalah kesucian. Abu al-Mun'im Kandil dalam bukunya At-Tadayfi bi Al-Quran, seperti halnya kebanyakan ulama lainnya, membagi taharat menjadi dua, yaitu lahiriah dan rohaniyah. Kesucian lahiriah meliputi kebersihan badan, pakaian, tempat tinggal, jalan, dan segala sesuatu yang dipergunakan manusia dalam urusan kehidupannya. Sementara kesucian rohaniyah meliputi kesehatan akhlak, jiwa, kebersihan hati, akidah, dan pikiran. Sekian pemaparan materi yang dapat saya sampaikan mengenai konsep kesehatan dalam Islam. Semoga pemaparan tersebut dapat menambah pengetahuan kita tentang korelasi antara Islam dan kesehatan, serta dapat menguatkan azam kita untuk menekuni pengobatan yang diajarkan oleh Nabi yang agung kita, yakni Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Selebihnya saya mohon maaf karena masih banyak kekurangan, karena kekurangan milik saya dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.